Sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut. Presiden Indonesia ketiga, Baharudin Jusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Pada tahun 1950 Habibie pindah ke Bandung untuk menuntut ilmu di Government Middlebury School. Selanjutnya beliau melanjutkan studi di Institut Teknologi Bandung. Beliau mendapat gelar diploma dari Technische Hochschule, Jerman pada tahun 1960 dan kemudian mendapatkan gelar doktor dari tempat yang sama pada tahun 1965. Habibie menikah pada tahun 1962 dan dikaruniai 2 orang anak. Tahun 1967, menjadi profesor kehormatan, guru besar di Institut Teknologi Bandung. Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia hingga saat ini yang berlatar belakang teknokrat. Beliau menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, dan selama 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden. B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek. Walaupun masa jabatannya singkat, ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada eranya, dilahirkan UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat, perubahan UU Partai Politik, dan yang paling penting adalah UU Otonomi Daerah. B.J. Habibie diangkat sebagai Presiden Indonesia pada saat perekonomian Indonesia tengah mengalami keterpurukan akibat krisis moneter. Namun, beliau berhasil membuat Indonesia melewati gejolak krisis moneter tersebut dengan kebijakan-kebijakannya yang solutif. Salah satunya adalah dengan menekan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Selain itu, beliau juga berhasil menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi kurang dari Rp10.000. Berkat kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh B.J. Habibie tersebut, Indonesia berhasil menyelesaikan krisis moneter dan terciptalah stabilitas perekonomian Indonesia. Selama menjalankan tugasnya, Presiden Habibie selalu rasional dan transparan. Hal ini tercerminkan melalui penggunaan anggaran yang tepat guna dalam mengatasi krisis ekonomi selepas masa kepemimpinan Presiden Soeharto sebelumnya. Setelah berhasil memitigasi resesi ekonomi pada tahun 1998, Presiden Habibie memiliki visi Indonesia untuk mendukung industrialisasi Indonesia. Pendirian PT IPTN, PT Pindad, dan PT PAL merupakan upaya yang dilakukan Presiden Habibie dalam kontribusinya untuk terus berinovasi bagi bangsa dan negara Indonesia. Pemilihan kepala negara dan para pendamping semasa jabatan Presiden Soeharto masih tertutup. Namun hal yang telah dirasakan oleh masyarakat Indonesia ini berakhir setelah Habibie dengan berani menyelenggarakan pemilihan umum. Beliau menganggap pemilu merupakan wujud demokrasi yang sesuai dengan nilai dasar Indonesia, di mana hal ini akan menumbuhkan kembali keharmonisan di tengah-tengah masyarakat. B.J. Habibie sangat berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Beliau pernah bekerja di sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Jerman. Namun, beliau rela meninggalkan karir tersebut dan pulang kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto untuk mengabdi kepada NKRI. Pengabdian beliau diawali dengan menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi, mulai dari Kabinet Pembangunan ketiga hingga ke-6, Ketua Tim Kepres, Wakil Presiden RI tahun 1998 sampai Presiden RI ketiga tahun 1998 hingga tahun 1999. B.J. Habibie adalah sosok yang hebat. Sebagai saksi sekaligus pemimpin Indonesia di era reformasi, banyak berbagai perubahan kebijakan yang diambil oleh beliau. Salah satu perubahan yang paling penting adalah penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah. Semua perubahan kebijakan yang beliau ambil dimaksudkan untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik dan membebaskan Indonesia dari bayang-bayang masa lalu. Kontribusi besar Habibie tetap tercurahkan pasca purna tugas. Semangat kolaborasi ditunjukkan beliau pada era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau kembali menjadi penasihat presiden untuk mengawal proses demokratisasi di Indonesia lewat organisasi yang didirikannya, yaitu Habibie Center.
Serta pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi, Habibie juga memberikan masukan dan gagasan pembangunan bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.